kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis suatu usaha tani. Analisis kelayakan usaha tani atau agribisnis adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan atau kepantasan untuk dikerjakan dari suatu jenis usaha. Nah, dengan melihat beberapa parameter atau kriteria kelayakan tertentu. Menurut Prawiro Kusuma 1990, ilmu usaha tani merupakan ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana membuat atau menggunakan sumber daya secara efisien pada suatu usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Klasifikasi usaha tani yang pertama, luas dan sifat terbagi atas dua. Yang pertama, usaha tani subsisten, yaitu merupakan kegiatan usaha tani yang tujuan berproduksinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, usaha tani komersial, yaitu kegiatan usaha tani yang tujuan berproduksinya untuk dipasarkan dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, usaha tani berdasarkan organisasinya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, individual farm adalah usaha tani yang seluruh prosesnya dikerjakan oleh petani sendiri beserta keluarga, mulai dari perencanaan, pengolahan, sampai dengan penjualan atau pemasaran. Yang kedua, collective farm. Usaha tani kolektif adalah usaha tani yang seluruh proses produksinya dikerjakan bersama oleh suatu kelompok, kemudian hasilnya dibagi dalam bentuk natural maupun kelangsungan. Yang ketiga, kooperatif farm atau usaha tani kooperatif adalah usaha tani yang merupakan di mana setiap prosesnya dikerjakan tiap individu hanya pada beberapa kegiatan yang dianggap penting dikerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, usaha tani berdasarkan nilainya terbagi atas 3. Yang pertama, usaha tani khusus adalah usaha tani yang diusahakan khusus satu jenis tanaman tanpa mengolah tanaman lain. Yang kedua, usaha tani tidak khusus adalah usaha tani yang mengusahakan beberapa cabang usaha tani secara bersama-sama tetapi dengan batasan yang tegas. Yang ketiga, usaha tani campuran adalah usaha tani yang mengusahakan cabang usaha tani yang secara bersama-sama dalam sebidang lahan tanpa batasan yang tegas. Faktor yang mempengaruhi baik buruknya kemampuan lokasi pertanian. Yang pertama, kengeringan lereng. Yang kedua, irigasi dan drainase. Ketiga, kedalaman tanah. 4, tekstur bawah tanah. 5, derajat kelembapan. 6, risiko kelimpungan. Kegiatan usaha tani memerlukan tenaga kerja. Yang pertama, persiapan tanaman, pengadaan saprodi, penanaman dan persembahyan, panen dan pengangkutan hasil penjualan, pemeliharaan. Dalam pemeliharaan terbagi dari 4 poin, yaitu pengadaan, pemangkasan, penutupan, dan pengaturan air. Faktor produksi dalam usaha tani. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan faktor produksi yang penting karena tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Yang kedua, tenaga kerja. Faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja. Jenis tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja manusia, tenaga kerja ternak, dan tenaga kerja mekanik. Tenaga kerja usaha tani dapat diperoleh dari dalam maupun luar keluarga. Ketiga, modal. Modal adalah barang ekonomi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam modal dapat berupa lahan, menggunakan peralatan mesin, tanaman atau bibit, stok produksi, dan uang tunai. Yang keempat, pengelolaan atau manajemen. Pengelolaan dalam usaha tani disebut juga sebagai faktor produksi tidak langsung. Pengelolaan usaha tani adalah kemampuan petani untuk menentukan, mengorganisir, dan mengordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasai dengan
sebaik-baiknya sehingga mampu menghasilkan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Contoh analisis usaha tani wortel. Kesimpulan dari materi kami adalah usaha tani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal dan pengelolaan yang diusahakan oleh perorangan atau sekumpulan orang dalam untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga ataupun orang lain samping bermotif menjadi keuntungan. Sekian dari diskusi kelompok kami. Tuhan Yesus